Yo guys, ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7:30 guys, di hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 guys. Kita ucapin selamat ya buat teman-teman semua yang lagi merayakan weekendnya, dan kami ingatkan kembali untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas jika kalian sedang ada di perjalanan, dan selalu patuhi protokol kesehatan guys dimanapun kalian berada. Oke, untuk global crypto market cap di awal pergantian candle hari ini cukup bagus ya, di 0,67% untuk kenaikannya. Begitu juga untuk Bitcoin guys, meskipun masih merah ya dalam 24 jam, jadi baru ganti candle guys, ini wajar. Tapi kalau kita lihat dari pergantian candle kemarin, ini hijau dan ini tanda yang bagus ya. Dimana untuk Bitcoin masih minus ya di 0,25%, Ethereum ini sudah hijau di 0,62%, BNB 0,52% untuk penurunannya, XRP masih turun ya di 1,18%. Dan untuk Uniswap ini naik 6,11% guys, ini cukup bagus karena Uniswap kalau tidak salah itu ada informasi baru bahwa protokolnya itu sudah support untuk NFT guys, ini keren banget. Dan untuk TWT atau Trust Wallet Token ya, ini masih menunjukkan kenaikannya, ini bagus banget. Dan seperti yang kalian tahu ya, ini efek dari Trust Wallet yang sudah ada ekstensi di browsernya guys, sehingga bisa dibilang menjadi alternatif terbaru ya untuk wallet MetaMask guys. Dan untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, sesuai dengan grafik di sini seperti yang bisa kalian lihat bahwa untuk pergantian candle kemarin ini hijau ya untuk close candlenya, ini keren banget. Artinya untuk penjualan dan pembelian ini lebih besar daripada penjualan guys. Jadi tekanan belinya lebih besar sehingga membuat tekanan harga untuk naik ini cukup lumayan bagus. Dan di sini masih bisa kita bilang sideway ya, karena pasar juga masih menunggu perkembangan terbaru ya dari informasi-informasi yang menjadi pendukung untuk Bitcoin ini, karena sudah mulai banyak ya informasi yang bagus untuk sentimen positif dari Bitcoin ini guys. Salah satunya yang cukup signifikan yaitu dilegalkannya Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi ya di Brazil guys. Dan itu keren banget. Kita nanti akan update lagi perkembangannya seperti apa ya. Dan kita langsung saja menuju ke informasi hari ini. Untuk informasi yang pertama guys, kita awali dari newsbtc.com guys, dimana di sini diinformasikan bahwa Chainlink dengan koinnya Link akan meluncurkan stakingnya guys, dan ini adalah zona target berikutnya. Nah ini menarik ya. Jadi sementara Chainlink untuk staking versi 0.1 ini akan ditayangkan di mainnet pada 6 Desember mendatang. Harga Chainlink telah menunjukkan kinerja yang sangat kuat guys selama seminggu terakhir, dan pada saat pers Coinlink diperdagangkan pada harga $7,58 dan dengan demikian naik 13,5% selama seminggu terakhir guys. Tetap saja ya, Chainlink telah berjalan menyamping selama 7 bulan, namun berkat komentar yang dovish dari Ketua Federal Reserve Amerika Serikat yaitu Jerome Powell selama pidatonya kemarin, cakrawala rally bantuan dalam pasar kripto melebar lagi. Melihat grafik harian untuk Chainlink masih berada di tengah kisaran 7 bulannya, namun pengenalan staking dapat menghasilkan lebih banyak minat untuk proyek tersebut guys. Chainlink belum membuat posisi terendah baru ya dalam kerangka waktu 1 hari baru-baru ini yang menunjukkan kekuatan bullish dari perspektif teknis. Harga Chainlink telah naik 35% sejak level terendah baru-baru ini. Ujung atas kisaran 7 bulan tetap menjadi target penting berikutnya dalam grafik harian. Jika Chainlink mampu menembus, maka target selanjutnya adalah zona sekitar harga $12,30. Pada kerangka waktu yang lebih kecil, Chainlink berada di tengah kisaran 7 bulannya, di mana zona resistensi utama juga dapat ditemukan. Dalam grafik 4 jam, koreksi baru-baru ini diamati, setelah itu terjadi kenaikan yang baru guys. Dari sudut pandang teknis, Chainlink tidak boleh kurang ya dari $6,70 guys untuk harganya. Setelah Chainlink mulai bertahan di sini, adalah bijaksana untuk melihat zona $8,50 hingga di harga $9,50, di mana resistensi kunci berikutnya berada guys.
Fitur staking untuk Chainlink ini sebagai katalis ya untuk peningkatan harga. Jadi dengan Chainlink staking versi 0.1 dirilis di mainnet Ethereum pada tanggal 6 Desember nanti, maka proyek ini bertujuan untuk menyelesaikan pendekatan interaktif untuk mengembangkan versi staking di masa mendatang setelah rilis awal ini. Awalnya periode pengujian 12-24 bulan berdasarkan siklus rilis konservatif telah direncanakan guys. Namun setelah berdiskusi dengan sejumlah anggota komunitas dan operator node, kini jelas bahwa iterasi yang lebih cepat dengan rilis yang sering, masing-masing dengan cakupan terkompresi akan menjadi solusi akhir. Versi staking berikutnya yaitu versi 0.2 sekarang dijadwalkan untuk dirilis dalam 9-12 bulan mendatang. Pada saat itu, pembuat stake dari versi 0.1 akan dapat membuka atau memindahkan koin link dan juga rewardnya yang dipertaruhkan untuk pertama kalinya. Pada tanggal 6 Desember nanti, hanya beberapa alamat yang awalnya memenuhi syarat untuk dipertaruhkan atau bisa melakukan staking ini guys. Jadi mereka akan dapat mempertaruhkan hingga 7.000 koin link senilai sekitar $53.000 dalam staking pool yang dibatasi. Pada 8 Desember, kumpulan taruhan akan terbuka untuk semua. Sekali lagi ya, akan ada batasan awal pada kumpulan 20 juta koin link. Karena mempertaruhkan atau melakukan staking di sini mengurangi pasokan link yang liquid, maka itu bisa menjadi katalis harga potensial guys, sehingga meningkatkan harga Chainlink dari kisaran 7 bulannya. Oleh karena itu, investor harus memantau dengan cermat ya kinerja Coinlink selama 2 minggu ke depan guys. Nah, ini menarik ya. Karena Chainlink ini merupakan project yang sangat bagus guys, dan dengan adanya fitur staking ini akan membuat harga dari tokennya atau koinnya yaitu LINK ini akan segera meroket guys. Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya datang dari Watcher.guru guys, di mana di sini diinformasikan USDOG ARM menyerukan penyelidikan independen tentang kebangkrutan FTX kemarin guys. Nah, ini menarik ya. Jadi pada hari Kamis, pengawas kebangkrutan Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyerukan penyelidikan independen atas keruntuhan grup FTX kemarin. Dikatakan bahwa pihak netral harus menyelidiki pertukaran kripto itu untuk tuduhan yang berkaitan dengan penipuan, ketidakjujuran, ketidakmampuan, kesalahan, dan juga salah urus guys. Wali amanat Amerika Serikat yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman yang mengawasi pengadilan kebangkrutan telah meminta hakim kebangkrutan FTX untuk menunjuk seorang pemeriksa untuk menyelidiki proses kebangkrutan perusahaan itu guys. Pemeriksa akan menerbitkan laporan publik tentang keruntuhan FTX kemarin dan membelok ke tuduhan melakukan kesalahan. Wali amanat Amerika Serikat yaitu Andrew Farah menulis dalam dokumen pengadilannya, seorang pemeriksa dapat dan harus menyelidiki tuduhan penipuan, ketidakjujuran, ketidakmampuan, kesalahan, dan salah urus yang substansial dan serius oleh FTX. Dukungan resmi tersebut juga menguraikan bahwa pemeriksa juga harus menyelidiki tentang keadaan seputar keruntuhan debitur, konversi nyata dari properti pelanggan pertukaran, dan apakah ada klaim yang dapat diwarnai dan penyebab tindakan untuk memperbaiki kerugian itu. Seperti yang dilansir ya di harian Bloomberg Crypto, nanti kalian bisa cek sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa harus ada pemeriksaan secara independen ini guys. Jadi dokumen selanjutnya mengakui bahwa pekerjaan awal yang berharga yang dilakukan oleh manajemen baru perusahaan untuk mengurai masalah FTX. Meski demikian, tambah dari Farah ya, pertanyaan yang dipertaruhkan di sini terlalu besar ya dan terlalu penting untuk diserahkan pada penyelidikan internal. Dengan pengunduran diri dari Sam Bankman-Fried dari posisi eksekutifnya, FTX mempekerjakan CEO baru yaitu John Ray untuk membantu perusahaan mengatasi kebangkrutan. Yang terakhir berulang kali menegaskan bahwa penyelidikan keruntuhan FTX dan memulihkan aset pelanggan adalah salah satu prioritas utama. Tanpa mempertanyakan kompetensi atau kesungguhan dari John Ray, Farah mencatat bahwa penyelidikan independen akan memungkinkan FTX mencurahkan lebih banyak energi untuk menstabilkan operasi dari FTX. John Ray baru-baru ini mengatakan dalam pengajuan ya ke Pengadilan Kebangkrutan Distrik Delaware bahwa penyimpanan yang diidentifikasi FTX lebih besar daripada proses lain yang telah dia kelola selama 40 tahun sebagai spesialis kebangkrutan. Dan dia berkata, "Tidak pernah dalam karir saya melihat kegagalan total kontrol perusahaan dan tidak adanya informasi keuangan yang dapat dipercaya seperti yang terjadi di sini." Jadi menurut saya pribadi juga penting guys adanya pemeriksaan secara independen ini, karena ini juga bisa menjadi salah satu tolok ukur ya
apakah pemeriksaan yang dilakukan instansi terkait itu valid atau ada main guys, karena ini sangat berhubungan dengan uang yang sangat besar banget. Jadi jika nanti ada perbedaan hasil ya dari pemeriksaan tersebut, baik yang independen ataupun yang terkait, maka bisa dipertanyakan guys. Betul nggak? Oke, kita langsung aja menuju informasi berikutnya. Datang dari zycrypto.com, di mana di sini diinformasikan paus kripto ini sangat bullish guys di XRP karena kasus Ripple melawan SEC ini mendekati akhir ya, yang telah lama ditunggu. Nah, informasi ini mengikuti di delistingnya ya XRP dari Coinbase guys, dan kita lihat ya pandangan para analis gimana guys. XRP Ripple naik ke intraday high di harga 0,408 dolar pada hari Rabu guys, dan kenaikan harian sebesar 4% dan lonjakan mingguan sebesar 8%. Menurut CoinMarketCap menyusul lonjakan transaksi yang besar. Sebuah laporan dari Whale menunjukkan transfer yang sangat besar, yaitu senilai dengan 280.684.171 koin XRP senilai 110 jutaan dolar guys, yang berpindah ke dua dompet anonim pada 29 November kemarin. Sekitar waktu yang sama, transaksi sebesar 25.800 XRP atau sekitar 10,5 juta US dollar dipindahkan dari Bitso ke dompet anonim. Demikian pula, paus lain juga mentransfer sekitar 25 jutaan koin XRP atau sekitar 10,4 juta dolar dari Bitstamp ke alamat yang tidak diketahui guys. Data yang disediakan oleh platform charting TradingView menunjukkan bahwa XRP mencoba menembus di atas level resistensi di harga 0,4 dolar ya. Namun indikator teknis memancarkan sinyal campuran guys. Jadi bisa naik bisa turun. Jadi indikator momentum moving average convergence divergence atau MACD ini menunjukkan bullish, sedangkan relative strength index atau RSI ini berada di netral ya. Artinya token pembayaran tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melanjutkan rally. XRP menentang pengumuman penghapusan Coinbase Wallet. Jadi token pembayaran menentang laporan negatif dari Coinbase Wallet kemarin guys, seperti yang kita informasikan, dan perusahaan kripto telah mengumumkan akan menghapus XRP dari dompetnya mulai 5 Desember atas klaim aktivitas perdagangan rendah di sekitar blockchain. Terlepas dari sentimen bearish, XRP tetap menjadi kripto terbesar ketujuh dengan kapitalisasi pasar sebesar 19,6 miliar dolar. Sementara itu, penasihat umum Ripple menyalahkan SEC atas runtuhnya BlockFi yang mengajukan kebangkrutan pada hari Senin kemarin. Dalam sebuah tweet, Stuart Alderoty berkata ya, kisah sukses peraturan oleh penegakan SEC lainnya, dan beberapa bulan setelah kesepakatan BlockFi SEC sebesar 100 juta dolar telah bangkrut guys, dan pinjaman sekitar 275 juta dolar diberikan kepada FTX dari BlockFi. Jumlah yang tidak diketahui berutang ya ke BlockFi dari FTX, dan tidak ada yang pernah terdaftar. Kemudian apakah dendanya dibayar? Kemudian dengan uang siapa, dan konsumennya ini hancur guys. Ripple sedang berjuang melawan kasus pengadilan dengan SEC yang diharapkan selesai tahun depan. Ada spekulasi juga ya bahwa kasus ini bisa berakhir lebih awal guys. Menurut mantan jaksa federal James Filan, mosi pembukaan untuk putusan ringkasan diajukan lebih awal, yang berarti bahwa jawaban yang disunting mungkin juga datang lebih awal. Nah, ini menarik ya, berhubungan dengan delisting XRP dari Coinbase Wallet, kemudian segera berakhirnya ya kasus Ripple dengan SEC ini, dan kemudian pertanyaannya apakah semua kejadian-kejadian ini akan berpengaruh ke harga XRP itu sendiri? Kita akan lihat nanti seperti apa ya perkembangannya. Kita nanti akan update guys, dan kalian bisa tulis ya pendapat kalian juga di kolom komentar. Kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.